Selama hampir 5 tahun suamiku menghilang dan tidak pernah pulang atau memberi kabar. Ternyata ini yang terjadi padanya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari-hari yang penuh tawa dan kebersamaan bisa berubah begitu cepat. Mas Ardi, suamiku, adalah pria yang selalu menjadi penopang hidupku, yang selalu tahu cara membuat segalanya terasa sempurna. Kami memulai hidup bersama dengan keyakinan bahwa dunia ini milik kami, dengan mimpi-mimpi yang selalu kami bicarakan di malam hari, dan dengan cinta yang tidak terhingga. Kami menikah muda, tanpa keraguan. Hidup kami penuh warna, meskipun sederhana. Mas Ardi adalah pria yang selalu ada untukku, yang tidak pernah ragu untuk menunjukkan betapa dia mencintaiku. Kehidupan kami bagaikan pelayaran yang tenang, sampai suatu hari, badai datang begitu saja, tanpa peringatan, tanpa ada tanda-tanda. Pagi itu, seperti biasa, aku mengantarnya pergi, ciuman ringan di pipinya, pesan singkat agar berhati-hati, seolah menjadi rutinitas yang tidak pernah kami pertanyakan. Namun aku tidak tahu bahwa itu adalah ciuman terakhir yang akan aku berikan kepadanya. Malam itu, aku menunggu kepulangannya. Tidak ada yang aneh. Kami seringkali tidak selalu berada di rumah pada waktu yang sama. Tapi malam itu terasa berbeda. Aku mulai merasa gelisah, meski aku berusaha menenangkan diriku. Mas Ardi pasti sibuk, pikirku. Tapi saat pagi datang, rasa gelisah itu berubah menjadi ketakutan yang mulai merayapi hati dan pikiranku. Aku mencoba menghubunginya, menelponnya, mengirim pesan, berharap ada kabar, namun tidak ada. Hari pertama berlalu dan aku mencoba untuk tetap tenang. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Rasa cemas itu semakin besar, seiring dengan ketidakpastian yang meresahkan. Aku mulai mencari tahu, menghubungi teman-temannya, mengecek tempat-tempat yang biasa dia kunjungi, tetapi tidak ada jejaknya. Setiap orang berusaha meyakinkanku bahwa Mas Ardi mungkin hanya sibuk atau sedang ada masalah yang tidak bisa ditunda. Tapi di dalam hatiku, aku merasa ada sesuatu yang sangat salah. Kepergiannya tanpa jejak, tanpa kabar, meninggalkan sebuah kekosongan yang semakin besar setiap harinya. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Ardi, dan bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat denganmu, yang kamu percayai sepenuhnya, tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Semua kenangan tentang Mas Ardi, tentang kebahagiaan yang kami bangun bersama, seolah berubah menjadi kabur. Kegelisahan semakin menghantui pikiranku, dan aku mulai bertanya-tanya, apakah ada yang salah dalam pernikahan kami yang selama ini aku anggap sempurna? Apakah ada sesuatu yang aku lewatkan? Apakah ada tanda-tanda yang tidak aku lihat? Rasa takut dan kesedihan itu terus menggerogoti hatiku. Namun aku tetap berusaha menunjukkan kepada orang lain bahwa aku baik-baik saja. Di luar aku tampil tegar, tapi di dalam aku merasa seperti sedang jatuh bebas tanpa pengaman. Hari-hari berlalu, dan aku mulai belajar hidup tanpa Mas Ardi. Aku menghadapinya dengan rasa sakit yang tidak kunjung hilang. Aku mulai berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Aku membuka usaha kecil-kecilan agar aku bisa menghidupi anak-anakku. Tapi itu tidak pernah cukup untuk mengisi kekosongan yang ada di hatiku. Setiap malam sebelum tidur, aku masih berharap, masih menunggu Mas Ardi untuk pulang. Setiap malam sebelum tidur, aku masih berharap, masih menunggu Mas Ardi untuk pulang.
Namun hari-hari itu berlarut tanpa tanda-tanda kepulangannya. Mas Ardi tidak pernah mengirim pesan, tidak pernah menelpon, bahkan tidak ada petunjuk sedikit pun tentang keberadaannya. Aku merasa seolah-olah dia telah memilih untuk menghilang dari kehidupanku, tanpa memberi alasan. 5 tahun berlalu, aku berusaha menerima bahwa mungkin tidak ada penjelasan yang bisa membuatku merasa lebih baik. Tapi setiap malam, dalam doa dan harapan, aku terus menunggu, karena meskipun dia pergi, aku selalu berharap suatu hari nanti Mas Ardi akan kembali dan memberikan penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Kenapa dia meninggalkan kami tanpa sepatah kata pun? Aku mulai merasa kehidupanku berubah drastis. Dunia yang dulu aku kenal, yang penuh dengan kebahagiaan, kini terasa begitu hampa dan sepi. Anak-anak yang awalnya ceria, kini mulai bertanya-tanya tentang ayah mereka, dengan tatapan kosong yang penuh keingintahuan. Aku berusaha untuk menjelaskan dengan kata-kata yang menenangkan, meski dalam hatiku sendiri tidak ada jawaban pasti untuk mereka. Aku merasa seperti orang yang sedang berjalan di atas pasir yang longsor. Setiap langkah terasa goyah, tidak ada pijakan yang kuat untukku. Dulu Mas Ardi yang selalu mengisi rumah dengan tawa dan canda, tapi sekarang hanya ada keheningan. Aku mencoba untuk tetap produktif, menjaga rutinitas agar anak-anak tidak merasa kehilangan terlalu dalam. Aku mengatur waktu mereka, memasak makan malam, menemani mereka belajar, dan mencoba memberikan mereka rasa aman, meski aku sendiri tidak merasa aman. Aku tahu mereka memandangku sebagai panutan. Aku tidak bisa menunjukkan kelemahan atau kesedihanku di hadapan mereka. Aku harus tetap terlihat lebih kuat, meski di dalam hatiku aku merasa rapuh. Namun meski aku mencoba untuk melanjutkan hidup, setiap sudut rumah ini terasa penuh dengan kenangan tentang Mas Ardi. Di ruang tamu tempat kami dulu sering duduk bersama, tertawa dan merencanakan masa depan. Kini hanya ada kesunyian yang membeku. Di meja makan tempat kami berbagi makanan dan cerita, kini hanya ada piring kosong yang menunggu diisi, tapi tidak ada yang datang. Di kamar pun terasa berbeda. Tempat tidur yang dulu kami bagi berdua, kini hanya aku dan selembar selimut yang terasa semakin dingin setiap malam. Aku mencoba untuk tidur, namun mataku selalu terjaga, memikirkan kemana Mas Ardi pergi, mengapa dia pergi, dan mengapa dia tidak pernah kembali. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menerima kenyataan bahwa Mas Ardi mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Walaupun aku masih berharap dan terus berdoa, aku tahu bahwa hidupku harus terus berjalan meski tanpa dia di sisiku. Aku mulai mencari cara untuk mengisi hari-hariku dengan aktivitas yang bisa memberiku sedikit kebahagiaan. Meskipun tidak pernah sama dengan kebahagiaan yang dulu kami rasakan bersama. Aku mulai bergaul lebih banyak dengan tetangga, mencoba berbicara dengan teman-teman. Meski di dalam hatiku masih ada ruang yang kosong, yang hanya bisa diisi oleh Mas Ardi. Rumah ini yang dulu dipenuhi dengan tawa kami, kini menjadi tempat yang penuh dengan kenangan menyakitkan. Kadang di malam hari, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku yang nampak lebih tua dan lelah. Aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku akan pernah merasa lengkap lagi? Apakah aku bisa bahagia tanpa Mas Ardi? Tapi meskipun aku merasa bingung, aku tahu satu hal, hidup harus terus berjalan. Aku tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan, meskipun itu terasa begitu sulit. Aku harus melanjutkan hidupku untuk diriku sendiri dan untuk anak-anakku. Dan meskipun begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, meskipun luka itu tidak pernah benar-benar sembuh, aku tahu aku harus berusaha untuk menemukan kedamaian dalam diriku. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang Mas Ardi. Aku harus menemukan cara untuk hidup dengan apa adanya, dengan apa yang telah terjadi.
Karena meskipun hidup tanpa Mas Ardi terasa sulit, aku tahu bahwa ada banyak hal lain yang perlu aku syukuri. Aku mulai menganalisis setiap kenangan yang kami buat bersama. Apakah ada tanda-tanda yang kuabaikan? Apakah aku terlalu percaya pada seseorang yang ternyata pergi begitu saja, tanpa alasan yang jelas? Aku tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Dan semakin lama aku termenung, semakin aku merasa bahwa kepergiannya adalah salah satu misteri terbesar dalam hidupku. Setiap kali aku melihat foto-foto kami, aku merasa seolah itu bukan hanya kenangan tentang kami yang bahagia, tetapi juga sebuah kisah yang tidak selesai. Foto-foto itu menjadi pengingat yang pedih tentang betapa mudahnya hidup bisa berubah, betapa mudahnya seseorang bisa pergi tanpa memberi penjelasan. Aku seringkali termenung, mengenang hari-hari ketika kami masih bersama, ketika kami saling berbicara tentang masa depan dan saling berbagi mimpi. Mas Ardi selalu menjadi sosok yang optimis, yang memberikan semangat pada setiap langkah hidupku. Dia selalu tahu bagaimana cara membuatku tersenyum, bahkan di tengah kesalahan besar sekalipun. Tapi sekarang, semua itu hanyalah menjadi kenangan yang terhapus oleh waktu. Sebuah kenangan yang semakin memudar, meski aku ingin terus memeliharanya. Aku masih ingat betul saat pertama kali kami bertemu. Mas Ardi adalah pria yang penuh dengan energi, selalu ceria dan tidak pernah nampak lelah menghadapi segala tantangan hidup. Kami bertemu di sebuah acara kumpul teman-teman, dan sejak saat itu, aku merasa seperti menemukan seseorang yang bisa membuat hidupku terasa lebih hidup. Kami berbicara tentang banyak hal, dari hal-hal sederhana hingga impian besar yang kami miliki. Dia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan aku merasa sangat dihargai. Kami tidak butuh waktu lama untuk memutuskan bahwa kami ingin menjalani hidup bersama. Tidak ada keraguan di antara kami, hanya keyakinan bahwa kami bisa bersama mengatasi segala hal. Mungkin itu alasan mengapa kepergiannya terasa begitu menghancurkan. Karena kami dulu memiliki rencana yang besar bersama. Tapi kenyataannya, semua itu hanya sebuah ilusi. Ketika Mas Ardi pergi, aku merasa seperti mimpi indah yang terbangun dari tidur panjang. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi kenyataan ini. Bagaimana caranya menerima bahwa seseorang yang begitu aku cintai bisa pergi begitu saja tanpa jejak. Aku sering terjaga di malam hari, merenung dan bertanya-tanya, apakah aku pernah salah? Apakah ada yang aku lewatkan yang membuatnya pergi? Pertanyaan itu terus menghantui setiap langkahku. Namun meskipun aku terus mencari-cari jawaban, kenyataan tetap tidak berubah. Mas Ardi telah pergi dan aku tetap di sini, sendirian, dengan anak-anak, mencoba bertahan hidup tanpa seseorang yang dulu sangat berarti. Anak-anak mulai tumbuh lebih besar, dan mereka mulai bertanya-tanya lebih banyak. Aku tahu mereka merasakan kehilangan yang sama, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Mereka bertanya tentang ayah mereka, tentang kenapa dia tidak pernah pulang, tentang kenapa dia tidak ada di acara sekolah mereka, atau di hari-hari istimewa dalam hidup mereka. Aku berusaha menjawab pertanyaan mereka dengan kata-kata yang bisa mereka mengerti. Meskipun sebenarnya aku sendiri tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin memberi mereka penjelasan yang memadai. Tetapi aku merasa seperti sedang berbicara tentang seseorang yang sudah lama hilang, seseorang yang tidak bisa lagi mereka kenal. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun ayah mereka sudah tidak ada, mereka tetap punya aku. Tapi terkadang aku merasa tidak cukup baik untuk menggantikan posisi yang seharusnya diisi oleh seorang ayah. Aku mulai merenung tentang hubungan kami, tentang apa yang telah kami lewati bersama. Kami bukan pasangan yang sempurna, tentu saja, tetapi ada banyak kenangan indah yang kami bagi. Kami pernah mengalami kebahagiaan yang sederhana, seperti makan malam bersama di akhir pekan, atau jalan-jalan ke taman dengan anak-anak.
Semua itu terasa begitu berarti, begitu berharga. Setiap pagi ketika aku membuka mata, aku harus mengingatkan diriku sendiri untuk bangkit. Dunia tidak berhenti berputar hanya karena Mas Ardi pergi. Anak-anak harus tetap mendapatiku sebagai ibu yang penuh kasih. Dan aku harus terus berjalan untuk mereka. Namun di dalam hati, aku tidak bisa mengelak bahwa rasa kehilangan itu terus menghantui. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah, merasa tidak berdaya, dan merasa ingin menyerah. Tapi kemudian aku melihat senyum anak-anakku, mereka yang selalu menantiku di rumah, dan aku merasa tersentuh. Mereka adalah alasan yang membuatku terus bertahan. Aku tidak bisa membiarkan mereka tumbuh tanpa bimbinganku, tanpa perhatian dan kasih sayangku. Tentu saja, aku tidak bisa memungkiri bahwa aku seringkali merasa cemas tentang masa depan. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku harus menjalani hidup ini seorang diri. Aku mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu tunggal. Bagaimana rasanya mengurus rumah tangga, pekerjaan, dan anak-anak tanpa dukungan seorang suami. Mas Ardi adalah bagian dari rencana hidupku. Bagian yang dulu aku harap akan selalu ada di sampingku. Tetapi kenyataannya, aku harus mencari cara untuk menjadi lebih dari sekedar seorang ibu. Aku harus menjadi diriku sendiri. Seorang wanita yang kuat, yang bisa menghadapi dunia meskipun tanpa suami. Setiap aku melihat ke cermin, aku kadang merasa bingung dengan diriku sendiri. Siapa aku sekarang? Apakah aku masih orang yang sama dengan yang dulu? Perasaan ini muncul begitu saja, seperti bayangan dari masa lalu yang tiba-tiba menyergap. Aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri ketika Mas Ardi pergi. Dulu aku adalah seseorang yang penuh dengan semangat, yang merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Tapi kini, aku merasa seperti seseorang yang terperangkap dalam masa lalu, yang berjuang untuk mencari jalan ke depan. Tetapi meskipun aku merasa ragu, aku tahu bahwa aku harus terus melangkah, harus menemukan kembali siapa diriku yang sebenarnya. Terkadang aku merindukan kebersamaan kami, merindukan percakapan ringan yang dulu selalu kami lakukan sebelum tidur. Tetapi hidup tidak bisa berjalan mundur. Waktu terus berjalan, dan aku tahu bahwa aku harus menerima kenyataan bahwa Mas Ardi tidak akan pernah kembali lagi. Namun meskipun kenyataan itu pahit, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kenangan. Aku harus menemukan cara untuk menjalani hidup ini dengan kepala tegak. Aku juga mulai fokus pada pekerjaan yang telah aku bangun, usaha kecil-kecilan yang dulu hanya sekedar pelarian. Tapi kini menjadi pusat perhatian dan harapanku. Aku belajar untuk menjadi lebih mandiri, untuk mengejar impian-impian kecil yang selama ini tertunda karena aku terlalu fokus pada peran sebagai seorang istri. Aku mulai merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kembali menemukan diriku sendiri, untuk mengejar kebahagiaan dalam hal-hal yang selalu aku lewatkan. Aku tahu bahwa dengan atau tanpa Mas Ardi, aku tetap memiliki nilai dan tujuan. Suatu hari, ketika aku sedang berada di pasar untuk membeli bahan makanan, aku bertemu dengan seseorang yang tidak pernah aku sangka akan kutemui. Seorang teman lama yang dulu pernah bekerja di tempat yang sama dengan Mas Ardi. Kami berbincang sejenak, dan dia memberitahuku bahwa dia mendengar kabar tentang Mas Ardi. Kabar yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Ternyata, Mas Ardi tidak hanya menghilang begitu saja. Ada alasan yang lebih dalam di balik kepergiannya. Meskipun aku tidak bisa langsung menerima kabar itu, hatiku terkejut dan bingung. Aku merasa seperti dunia berputar terlalu cepat, seolah aku tertinggal jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Aku merasa seperti terjebak di antara kenyataan dan harapan. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat dengan informasi yang baru saja kuterima. Aku merasa marah
kecewa dan bingung. Bagaimana bisa Mas Ardi pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan? Mengapa dia tidak pernah memberi kabar? Tidak pernah mencoba untuk kembali ke rumah dan menjelaskan semuanya. Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang kepergiannya. Percaya bahwa dia mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan. Tapi kini, dengan kabar yang baru saja aku terima, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari cerita kami, sebuah bagian yang tidak pernah aku ketahui. Namun meskipun aku merasa terluka, aku juga merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa sakit itu tidak membuatku jatuh, tidak membuatku kehilangan harapan, tapi sebaliknya, rasa sakit itu memberiku kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ilusi atau harapan kosong. Aku harus menghadapi kenyataan. Seberat apapun itu, aku harus belajar untuk berdamai dengan masa lalu, untuk menerima apa yang terjadi, dan untuk melanjutkan hidup dengan segala kekuatan yang ada padaku. Mungkin aku tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang kepergian Mas Ardi. Tetapi aku tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Aku harus terus mencari kebahagiaan, terus mencari arti dalam setiap langkah yang aku ambil. Pagi-pagi buta, aku sudah bangun dan mempersiapkan sarapan untuk anak-anak. Mereka harus berangkat ke sekolah lebih awal, dan aku ingin mereka memulai hari mereka dengan baik. Meski aku tahu terkadang aku tidak bisa menyingkirkan bayangan kekosongan dalam hidupku. Tugas seorang ibu nampaknya tidak pernah selesai. Aku merasa seperti terus berjalan di atas roda yang tidak pernah berhenti berputar. Pekerjaan rumah yang tidak pernah ada habisnya seringkali membuatku lupa akan kekosongan yang ada. Tetapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah tanda yang datang begitu saja tanpa bisa diabaikan. Beberapa minggu terakhir ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Ada perasaan cemas yang tumbuh semakin besar, sesuatu yang membuatku merasa tidak tenang, meskipun aku tidak tahu harus mencari jawaban di mana. Ini seperti sebuah firasat, perasaan yang terus menghantui setiap langkahku, meskipun aku tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Pada suatu sore, ketika aku sedang menyusun pakaian di kamar tidur, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di bawah tumpukan pakaian lama, terdapat sebuah surat yang aku yakin tidak pernah aku lihat sebelumnya. Surat itu terlipat dengan rapi, seolah baru saja disimpan di sana. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar, merasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang surat itu. Ketika aku membuka lipatannya, aku menemukan bahwa surat itu ditulis oleh tangan Mas Ardi. Jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa ada surat dari Mas Ardi di tempat yang tidak pernah aku duga? Apakah ini sebuah petunjuk? Ataukah hanya kebetulan? Aku merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhku saat mulai membaca setiap kata yang tertulis di surat itu. Isi surat itu sangat singkat. Hanya beberapa kalimat yang nampaknya ditunjukkan untukku. Mas Ardi menulis bahwa dia meminta maaf atas segala yang telah terjadi, dan bahwa dia tidak bisa kembali karena ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia selesaikan. Dia menyebutkan bahwa dia ingin aku dan anak-anakku baik-baik saja, dan dia berharap suatu hari nanti kami bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Surat itu tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang mengapa dia pergi atau apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun ada sesuatu dalam tulisan itu yang membuatku merasa lebih bingung dan lebih sakit hati. Kenapa dia tidak pernah mengirimkan surat ini sebelumnya? Mengapa dia membiarkanku hidup dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun? Mengapa dia tidak memberiku kesempatan untuk mengerti? Setelah membaca surat itu, aku merasa seolah sebuah dunia baru terbuka di depan mataku. Aku tidak tahu harus merespon apa.
Emosi yang berkecamuk di dalam diriku terlalu kuat untuk dipahami. Ada rasa marah yang mendalam karena dia tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas. Ada rasa kesedihan karena kenyataan bahwa dia masih mengingat kami. Tetapi lebih banyak lagi perasaan bingung yang datang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Ardi? Apa yang harus aku percayai tentang kepergiannya? Hari-hari setelah menemukan surat itu, aku merasa seolah hidupku terpecah. Di satu sisi, aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi di sisi lain, aku takut dengan apa yang mungkin aku temukan. Aku mulai memikirkan kembali semua kenangan yang kami miliki bersama. Mungkin ada tanda-tanda yang aku lewatkan. Mungkin ada hal-hal yang dia sembunyikan dariku. Aku merasa seolah aku telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting dalam hubungan kami. Sesuatu yang sekarang muncul begitu saja dalam bentuk surat ini. Apakah ini yang harus aku terima sebagai penutup? Ataukah ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang untuk mencari kebenaran? Aku memutuskan untuk mulai mencari petunjuk lebih lanjut. Aku kembali mengingat-ingat semua peristiwa yang terjadi sebelum Mas Ardi pergi. Seingatku, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sedang menghadapi masalah besar. Kami sempat berbicara tentang masa depan kami, tentang rencana yang kami buat bersama. Tapi tiba-tiba saja semuanya telah berubah. Aku ingat betul malam terakhir kami bersama. Kami sempat bertengkar, tetapi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kami berdua cukup tahu bagaimana cara menghadapi perbedaan. Namun setelah malam itu, dia menghilang begitu saja. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, hanya kesunyian yang datang begitu mendalam. Aku mulai menelusuri jejak-jejak Mas Ardi. Aku mencari tahu tentang pekerjaan terakhirnya, teman-teman yang mungkin masih berhubungan dengannya, bahkan mencari informasi dari orang-orang yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang kepergiannya. Setiap kali aku mendapatkan informasi, ada perasaan campur aduk di dalam diriku. Aku merasa lebih dekat dengan kebenaran, tetapi juga semakin jauh dari pemahaman yang aku harapkan. Tidak ada yang tahu pasti mengapa Mas Ardi pergi, dan setiap orang yang aku temui memberiku jawaban yang berbeda-beda. Beberapa mengatakan bahwa Mas Ardi terlibat masalah besar yang harus dia tangani sendiri. Sementara yang lain menyebutkan bahwa dia mungkin hanya mencari pelarian dari masalah dalam hidupnya. Di tengah pencarian ini, aku mulai merasakan adanya perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi merasa seperti wanita yang hilang arah. Pencarian Mas Ardi ini, meskipun penuh dengan kebingungan, memberiku kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Aku mulai merasa bahwa apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya. Meskipun aku masih merasa marah dan kecewa, aku mulai menemukan ketenangan dalam proses ini. Pencarian ini bukan hanya untuk menemukan jawaban tentang Mas Ardi, tetapi juga untuk menemukan diriku sendiri, wanita yang bisa mengatasi kesulitan, wanita yang bisa berdiri sendiri, meskipun dunia terasa begitu berat. Tapi meskipun aku mulai menemukan kekuatan dalam pencarian Mas Ardi, aku tidak bisa menghindari rasa cemas yang terus menghantui. Apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang akan kutemukan? Dan jika aku menemukan jawabannya, apakah itu akan membuat aku merasa lebih baik? Atau justru malah semakin memperburuk keadaan? Semua pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiranku, membentuk sebuah lingkaran yang tidak ada habisnya. Sejak surat itu ditemukan, aku merasa seolah ada beban berat yang menghinggapi setiap langkahku. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang kata-kata yang tertulis di surat itu, tentang alasan Mas Ardi pergi dan keputusan yang dia ambil. Selama bertahun-tahun, aku mengira bahwa kepergiannya adalah akibat dari masalah dalam hubungan kami, atau mungkin masalah yang aku buat. Namun setelah membaca surat itu,
seolah ada pintu yang terbuka, namun tidak ada cahaya di dalamnya, hanya kegelapan dan rasa tidak pasti. Aku merasa seperti dihadapkan pada sebuah teka-teki yang sangat sulit. Dan semakin aku mencoba untuk menyelesaikannya, semakin aku merasa tersesat. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan aku mulai merasa kebingungan semakin menguasai pikiranku. Aku berusaha untuk kembali fokus pada anak-anakku, berusaha menunjukkan bahwa aku masih bisa mengelola hidup dengan baik, meskipun segala ketidakpastian menggelayuti diriku. Namun meskipun aku berusaha keras untuk tetap positif, kenyataan bahwa Mas Ardi tidak kunjung kembali, dan bahwa dia nampaknya meninggalkan sebuah misteri yang belum terpecahkan terus menggangguku. Setiap kali aku berbicara dengan orang-orang di sekitarku, setiap kali aku melihat kehidupan orang lain yang nampak begitu utuh, aku semakin merasa bahwa hidupku telah berbeda, begitu jauh dari yang seharusnya. Pada suatu pagi, setelah menyiapkan sarapan dan mengantar anak-anak ke sekolah, aku duduk di ruang tamu dan menatap foto Mas Ardi yang berada di meja samping. Foto itu sudah lama berada di sana, namun entah kenapa, kali ini aku merasa seperti ada yang aneh tentangnya. Aku merasakan seolah-olah gambar itu menyimpan sebuah cerita yang lebih dalam dari yang aku tahu. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Apakah aku terlalu terperangkap dalam bayangan masa lalu? Sehingga aku mulai menganggap segala hal mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Tetapi semakin aku merenung, semakin aku merasa bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Perasaan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang aku ketahui. Sesuatu yang tersembunyi di balik kepergian Mas Ardi. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah teman-teman Mas Ardi. Tempat-tempat yang mungkin masih menyimpan petunjuk yang aku cari. Pencarian ini semakin intens. Dan aku merasa semakin dekat dengan kebenaran. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan aku temui. Aku mulai menyusuri jalan-jalan yang pernah kami lewati bersama, berusaha mengenali setiap sudut yang pernah menjadi bagian dari kisah kami. Semua tempat itu sekarang terasa asing, seperti bagian dari kehidupanku yang telah hilang. Aku bertanya-tanya, apakah Mas Ardi juga merindukan tempat-tempat ini? Atau apakah dia sudah melupakan semuanya begitu saja? Pencarianku membawaku ke sebuah kedai kopi kecil di ujung jalan. Tempat yang pernah kami kunjungi bersama beberapa tahun yang lalu. Aku tidak tahu mengapa aku melihat tempat itu. Tetapi aku merasa seolah tempat ini menyimpan bagian dari cerita yang belum selesai. Aku duduk di meja yang biasa kami duduki, memesan kopi, dan hanya duduk termenung serta memandangi dunia di luar jendela. Aku merasa seolah sedang berusaha menghubungkan masa lalu dan masa depan. Mencari sebuah jawaban yang mungkin hanya bisa aku temui jika aku terus mencarinya. Sambil menunggu kopi datang, pikiranku terus melayang. Aku ingat betul bagaimana Mas Ardi selalu duduk di depanku dengan senyuman hangat yang selalu membuatku merasa lebih tenang. Aku ingat bagaimana dia bercerita tentang rencana dan masa depan kami. Tentang perjalanan yang akan kami lakukan bersama, tentang rumah yang ingin kami bangun. Semua itu terasa seperti kenangan yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan sekarang, aku hanya bisa duduk di sini sendirian, merenungkan tentang segala hal yang telah berubah di dalam hidupku. Tiba-tiba, aku melihat seseorang yang aku kenali, seorang pria tua yang duduk di sudut kedai, mengenakan pakaian lusuh dan wajah yang nampak kelelahan. Ada sesuatu yang aneh di dalam pria itu. Dan meskipun aku tidak ingin mengganggunya, aku merasa seolah ada sesuatu yang menarik perhatianku kepadanya. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi seolah ada sesuatu dalam tatapannya yang mengingatkanku kepada seseorang yang pernah sangat berarti di dalam hidupku. Aku berusaha menenangkan diri dan melanjutkan minum kopiku, tapi perasaan itu terus saja menghantui.
Setelah beberapa saat, pria itu beranjak dan pergi keluar. Tanpa sadar, aku mengikutinya. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya, tapi ada sesuatu yang mendorongku untuk mengikutinya. Ketika aku keluar dan melihat pria itu melangkah menjauh, aku merasa tidak bisa menahan diri lagi. Aku mengejarnya, menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan, atau apakah dia tahu sesuatu tentang Mas Ardi. Dengan suara yang lemah, pria itu menoleh ke arahku dan berkata, "Aku tahu Ardi. Kenapa kamu mencarinya?" Mataku membelalak dan detak jantungku semakin cepat. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata. Namun pria itu hanya mengangguk pelan dan berkata, "Ardi pernah berada di sini dulu. Dia seperti orang yang hilang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dia. Tapi aku rasa dia tidak akan kembali." Aku merasa seolah dunia berputar lebih cepat. Kata-kata pria itu menghantam hatiku seperti petir. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Mas Ardi? Tiba-tiba aku merasa bahwa pencarianku semakin masuk ke dalam terowongan yang gelap, yang semakin dalam, dan aku tidak tahu apa yang akan aku temui di ujung sana. Setelah pertemuan singkat dengan pria tua itu, aku merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berusaha mengungkapkan dirinya kepadaku, meskipun tidak ada kata-kata yang benar-benar menjelaskannya. Aku berdiri di sana dengan perasaan yang campur aduk, bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar tahu sesuatu yang penting tentang Mas Ardi. Aku ingin sekali berbicara lebih banyak dengannya, tetapi pria itu hanya menggelengkan kepalanya, tanda bahwa dia tidak ingin melanjutkan percakapan lebih lanjut. Dia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan aku dengan rasa penasaran yang semakin membara. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Sungguh tidak bisa. Aku merasa seolah ada sesuatu yang sangat penting yang telah disembunyikannya dariku. Sesuatu yang Mas Ardi tahu. Atau mungkin sesuatu yang telah terjadi padanya, yang menjelaskan kepergiannya tanpa jejak. Mengingat kata-kata pria itu, aku merasa bahwa aku tidak bisa berhenti mencari tahu lebih jauh. Setiap langkah yang aku ambil, semakin aku merasa seolah sedang digiring ke sebuah tempat yang penuh dengan rahasia yang belum terungkapkan. Aku kembali ke rumah dengan perasaan gelisah. Anak-anakku sudah pulang dari sekolah, dan aku harus berusaha untuk tetap tenang, walaupun hati ini penuh dengan kekhawatiran. Di rumah, aku mencoba untuk berbicara dengan mereka seperti biasa. Tapi sejujurnya pikiranku tidak berada di sana. Setiap detik yang berlalu, aku semakin terperangkap dalam perasaanku sendiri. Aku semakin terperangkap dalam pencarianku yang seolah tidak ada habisnya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku percayai. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan pria tua itu, aku mulai merasakan semakin kuatnya dorongan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mas Ardi. Aku mulai mengejar setiap kemungkinan, mulai dari mencari informasi di tempat-tempat yang mungkin pernah dia kunjungi, bertanya kepada teman-temannya yang mungkin tahu lebih banyak, hingga mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang telah terjadi dengan dirinya. Setiap kali aku berpikir bahwa aku semakin dekat, aku merasa ada sesuatu yang selalu menghalangi langkahku. Pada suatu malam, setelah anak-anakku sudah tertidur, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan masa lalu kami. Aku pergi ke rumah yang dulu kami tempati bersama, tempat yang penuh dengan kenangan indah dan penuh tawa. Rumah itu kini nampak kosong, seperti telah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Aku berdiri di depan pintu, merenung, mencoba merasakan keberadaan Mas Ardi di sini. Apakah dia masih menyimpan kenangan yang sama seperti aku simpan? Aku kemudian melangkah masuk ke dalam rumah itu, meskipun pintunya sudah tidak dikunci.
Begitu aku masuk, suasana sepi dan berdebu menyambutku. Semua perabotan masih berada di tempatnya, seolah waktu berhenti di sini. Tapi di balik suasana yang nampak begitu sunyi, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Rumah ini terasa penuh dengan kenangan yang tidak terucapkan. Dan di setiap sudutnya, seolah berbicara kepadaku. Aku bisa merasakan kehadiran Mas Ardi di sini. Tetapi apakah itu berarti dia pernah kembali? Atau ini hanya ilusi yang aku buat sendiri untuk menenangkan diriku? Aku melangkah ke kamar tidur kami. Dan di sana, sebuah buku tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Buku itu adalah buku yang biasa kami baca bersama. Mas Ardi selalu membacakannya untukku di malam hari sebelum tidur. Aku mengambil buku itu dan membalik-balikkan halamannya, sampai aku menemukan sebuah catatan kecil yang terselip di antara lembarannya. Itu adalah tulisan tangan Mas Ardi. Dengan gemetar, aku membacanya. Aku harus pergi. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa, tetapi aku harus melakukannya. Aku akan kembali suatu saat nanti. Tolong, jangan tunggu aku. Perasaan haru dan kecewa menyelimuti hatiku. Apakah ini benar-benar akhir dari kisah kami? Apakah Mas Ardi benar-benar pergi dan tidak berniat untuk kembali lagi? Catatan itu memberikan sedikit petunjuk, tetapi juga menambah kebingunganku. Jika dia benar-benar akan kembali, mengapa tidak ada kabar? Mengapa dia meninggalkan begitu banyak pertanyaan yang tidak pernah dijawab? Aku duduk di tempat tidur, merenung dengan perasaan yang berat. Dan tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang rumah. Aku terkejut, lalu buru-buru bangkit dari tempat tidur. Siapa yang datang? Aku berjalan menuju pintu dengan hati yang berdebar-debar. Dan saat aku membukakannya, aku melihat seorang wanita muda berdiri di sana dengan tatapan cemas. Maaf mengganggu, apakah ini rumahnya Mas Ardi? Tanyanya dengan suara penuh harap. Aku terkejut mendengarnya. Mas Ardi? Kenapa Anda mencari Mas Ardi? Jawabku. Aku berusaha menahan perasaan yang mulai bergejolak di dalam diriku. Wanita itu terlihat ragu sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. Saya teman lamanya Mas Ardi. Kami bekerja sama beberapa tahun yang lalu. Saya mendengar banyak cerita tentang dirinya. Dan saya ingin tahu apa yang telah terjadi padanya. Saya tidak tahu dia sudah menghilang. Dan saya tidak tahu harus mencarinya kemana. Tiba-tiba rasa penasaran dan kebingunganku mencapai puncaknya. Apakah Anda tahu kenapa dia pergi? Tanyaku, berusaha mengontrol suasana yang hampir bergetar. Wanita itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. Saya tidak tahu banyak, tapi sebelum dia pergi, dia sempat bicara tentang masalah besar yang dia hadapi. Ada sesuatu yang harus dia selesaikan, tapi dia tidak pernah menjelaskan dengan jelas apa itu. Aku merasa seolah ada sesuatu yang mulai terungkap, tetapi kata-katanya masih terasa samar dan tidak lengkap. Apa yang terjadi setelah itu? Di mana dia sekarang? Tanyaku dengan terburu-buru. Wanita itu nampak ragu, tetapi akhirnya dia berkata, Saya mendengar kabar bahwa sekarang dia menjadi sangat berbeda. Saya tidak tahu apakah itu benar, tapi ada yang bilang dia terjerumus di dalam kesulitan yang besar dan menjadi seorang pengemis di luar kota. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Mas Ardi suamiku, yang dulu penuh harapan dan impian, kini terjatuh begitu dalam. Aku merasa seolah dunia runtuh di sekitarku. Apakah itu mungkin? Bagaimana bisa dia yang pernah begitu bersemangat tentang masa depan kami berakhir seperti ini?
Perasaan sedih, bingung, dan marah bercampur aduk di dalam hatiku. Aku tidak bisa lagi membiarkan ini begitu saja. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus menemukan jawabannya. Dan aku harus menghadapi kenyataan tentang apa yang telah terjadi dengan Mas Ardi. Meskipun itu lebih sulit dari yang aku bayangkan. Kata-kata wanita itu terus terngiang-ngiang di telingaku, menghantui setiap langkah yang aku ambil setelah pencapaian itu. Mas Ardi, pengemis. Itu hampir tidak bisa kupercayai. Aku tidak pernah membayangkan dalam sekejap kehidupan kami akan berubah begitu drastis. Setiap kenangan yang dulu aku miliki tentangnya, suami yang penuh semangat, penuh cinta, dan harapan, rasanya seperti mimpi yang kini hancur berantakan. Aku merasa seperti berada di dalam sebuah terowongan gelap yang tidak berujung. Rasanya setiap langkah yang aku ambil hanya membuat diriku semakin terperosok ke dalam kekosongan. Mas Ardi, suamiku yang dulu aku kenal, kini hanya menjadi bayangan yang semakin kabur. Setelah percakapan itu, aku merasa tidak bisa tinggal diam lagi. Aku harus menemukan lebih banyak tentang apa yang telah terjadi padanya. Aku harus menemukan orang-orang yang mengenalnya, mencari tahu bagaimana dia bisa jatuh sejauh itu. Dari seorang pria yang penuh harapan, kini menjadi seorang yang tersesat begitu jauh. Mungkin aku mencari jawabannya. Mungkin aku mencari keadilan. Atau mungkin aku hanya ingin memahami mengapa semuanya bisa menjadi seperti ini. Kenapa dia pergi tanpa penjelasan? Mengapa tidak ada kata pamit? Mengapa tidak ada jejak? Pria itu menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab pelan. Aku tidak tahu pasti. Tapi beberapa orang bilang dia terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya. Aku dengar dia terjebak dalam hutang yang besar, sesuatu yang melibatkan orang-orang yang berbahaya. Dia terlihat sangat tertekan dan cemas. Sejak saat itu, dia seperti hilang begitu saja. Aku terdiam, mencerna kata-kata pria itu. Untung yang besar, orang-orang berbahaya. Itu terdengar seperti sebuah dunia yang jauh dari hidupku, dan jauh dari dunia yang dulu aku kenal. Namun kenyataan yang aku dengar kini semakin menginformasikan bahwa ada sisi gelap dalam kehidupan Mas Ardi yang tidak pernah aku ketahui. Aku merasa seolah sedang melihat bayang-bayang kehidupan yang nampak tersembunyi. Dan aku semakin yakin bahwa kepergiannya bukan sekedar keputusan pribadi, tetapi karena ada sesuatu yang lebih besar yang mengarah kepadanya. Aku mengucapkan terima kasih kepada pria itu, meskipun jawabannya tidak sepenuhnya memberikan penjelasan. Aku merasa langkahku semakin berat, tetapi aku tahu, aku harus melanjutkan pencarianku. Aku harus menemukan Mas Ardi, bahkan jika itu berarti menghadapi kenyataan yang lebih pahit daripada yang aku bayangkan. Perasaan sedih dan kebingunganku semakin mendalam. Kini aku tahu bahwa pencarianku jauh lebih sulit dari yang aku kira. Mas Ardi bukan hanya suamiku yang menghilang tanpa jejak. Dia adalah seseorang yang terjebak dalam dunia yang jauh lebih gelap dari yang aku bayangkan. Namun aku bertekad untuk menemukan jawaban, untuk memahami mengapa segala sesuatu bisa berakhir seperti ini. Aku tidak akan berhenti mencarinya, karena aku tahu bahwa hanya dengan menemukan Mas Ardi, aku bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang dari hidupku. Ketika aku meninggalkan kota kecil itu, perasaan cemas menguasai diriku. Aku tahu bahwa aku tidak hanya mencari Mas Ardi, tetapi juga aku sedang menggali sebuah kebenaran yang telah lama terkubur. Setiap detik perjalanan yang aku lalui, aku merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Setibanya di rumah, aku mencoba untuk menenangkan diriku, tetapi rasa gelisah itu terus mengganggu pikiranku. Anak-anak membutuhkan perhatianku, dan aku harus tetap fokus untuk mereka, meskipun hatiku terus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sepertinya hidupku sudah berada dalam titik balik yang sangat besar.
Satu hal yang ku ingat jelas adalah bagaimana Mas Ardi dulu begitu nampak optimis tentang masa depan kami. Dan kini, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi lebih suram dan misterius. Beberapa hari setelah kembali dari pencarianku di luar kota, aku mendapatkan kabar yang mengejutkan. Seorang teman lama, seorang wanita yang dulu cukup dekat dengan Mas Ardi, mengirimkan pesan singkat yang membuat hatiku berdebar. "Aku punya informasi baru tentang Mas Ardi," tulisnya. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran, lalu segera menelponnya untuk mendengarkan lebih banyak. Wanita itu yang bernama Melati mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan seseorang yang mengenal Mas Ardi dengan baik. Seseorang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Menurut Melati, orang ini adalah seorang teman lama Mas Ardi yang pernah bekerja bersama beberapa tahun yang lalu. Mereka sempat berhubungan beberapa bulan yang lalu, tetapi saat itu Mas Ardi nampaknya semakin menjauh. Namun baru-baru ini, dia kembali menghubungi Melati dengan sebuah permintaan yang sangat aneh dan menggelisahkan. Aku merasa seperti ada petunjuk baru yang muncul dari kegelapan. Aku tidak sabar mendengar lebih lanjut. Dan Melati pun segera mengatur waktu untuk bertemu denganku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup tenang, tempat yang sering kami kunjungi dulu. Ketika aku sampai di sana, Melati sudah duduk menunggu dengan wajah yang nampak serius. Aku duduk di depannya, dan tanpa banyak basa-basi, dia langsung mengungkapkan informasi yang aku cari. "Melati, apa yang kamu ketahui tentang Mas Ardi? Apa yang sebenarnya telah terjadi padanya?" tanyaku. Suaraku hampir bergetar karena rasa ingin tahu yang begitu kuat. Melati menarik nafas panjang. Sepertinya dia sedang menyiapkan diri untuk menceritakan sesuatu yang berat. "Dia sudah berubah, Rania. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Tapi setelah dia pergi dari pekerjaannya, dia sempat terlibat dalam masalah besar. Masalah yang lebih besar daripada yang kita kira. Dia berhutang kepada orang-orang yang sangat berbahaya. Orang-orang yang tidak akan segan-segan untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan uang mereka kembali." Aku terdiam, mencoba menyerap kata-kata Melati. "Hutang? Siapa yang dia hutang?" tanyaku dengan suara pelan, takut mendengar lebih banyak tentang kegelapan yang mengelilingi Mas Ardi. Melati menggelengkan kepalanya. Nampaknya bingung dan khawatir. Aku tidak tahu persis siapa orang-orang itu, tapi mereka sangat berbahaya. Mas Ardi sempat beberapa kali menghubungiku, meminta bantuan, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya membantunya. Setiap kali aku menanyakan lebih banyak, dia selalu menghindar, mengatakan dia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang aku tahu, dia semakin tertekan. Dia mengatakan kalau dia harus pergi jauh dari semua masalah ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Melati semakin memperburuk perasaanku. Mas Ardi yang dulu aku kenal, yang penuh dengan impian dan harapan, kini terperosok dalam dunia yang begitu gelap. Aku merasa seolah-olah aku tidak mengenalnya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mengapa dia terjerumus begitu dalam? Mengapa dia tidak memberi penjelasan apapun kepadaku, istri yang pernah begitu dia cintai? "Melati," aku berkata lagi. Suaraku serak karena emosi yang tidak bisa kubendung. "Apakah ada cara untuk menemukannya? Aku harus menemukannya. Aku harus tahu apa yang telah terjadi pada dia." Melati menatapku dengan tatapan penuh simpati. "Rania, aku tahu ini sulit, tapi mungkin kamu perlu mencari orang yang benar-benar mengenal dia. Orang-orang yang ada di dalam hidupnya setelah dia pergi. Dia sangat menjaga jarak dari orang banyak. Tapi aku mendengar ada satu orang yang bisa membantumu. Aku tidak tahu pasti siapa dia, tapi dia sepertinya tahu lebih banyak tentang situasi Mas Ardi."
Aku merasa seperti ada jalan baru yang terbuka. Meskipun itu tidak mudah, aku harus menemukan orang ini. Orang yang mungkin menjadi kunci untuk mengungkapkan seluruh cerita yang tersembunyi di balik kehilangan Mas Ardi. Namun aku juga merasa cemas. Jika orang ini benar-benar tahu segalanya, apakah dia akan memberitahuku? Dan jika dia memberitahuku, apakah aku siap mendengarkan kebenaran yang mungkin lebih menyakitkan daripada apa yang sudah aku dengar sejauh ini? Dengan hati yang penuh keraguan, aku memutuskan untuk melanjutkan pencarianku. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh terjerumus dalam teka-teki ini. Aku harus menemukan Mas Ardi. Apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Semua pertanyaan yang selama ini menghantui pikiranku harus terjawab. Dan hanya dengan menemukan orang ini, aku bisa mendapatkan jawabannya. Hari berikutnya, aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang orang yang Melati sebutkan. Aku menghubungi beberapa teman lama Mas Ardi yang mungkin tahu lebih banyak tentang kontak-kontak yang dia jaga. Setelah pergi, aku berbicara dengan beberapa orang yang pernah bekerja sama dengan Mas Ardi. Meskipun mereka enggan mengungkapkan banyak hal, aku mulai menemukan beberapa petunjuk yang mengarah pada orang yang Melati sebutkan. Orang ini, yang ternyata bernama Satria, dikenal sebagai seorang pria yang memiliki banyak koneksi di dunia gelap, yang melibatkan bisnis-bisnis meragukan. Mas Ardi pernah bekerja sama dengannya. Namun mereka berpisah setelah sebuah insiden besar yang mengubah hidup mereka berdua. Aku mulai merasa semakin terperangkap dalam jaringan yang aku buat sendiri. Setiap petunjuk yang kutemukan membuka lebih banyak pertanyaan, dan setiap jawaban yang aku dapatkan seolah semakin memperburuk misteri ini. Aku tahu pencarianku belum berakhir, bahkan ini baru saja dimulai. Aku harus mencari Satria. Aku harus tahu apa yang dia tahu tentang Mas Ardi. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan takut yang mulai menggerogoti hatiku. Dunia yang akan aku masuki adalah dunia yang jauh lebih gelap dari apa yang aku bayangkan. Apakah aku siap untuk itu? Namun aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku harus menemukan Mas Ardi. Dan aku akan melakukan apa saja untuk menemukannya. Pencarianku semakin mendalam, dan rasa cemas semakin menggerogoti hatiku. Setiap kali aku memikirkan Mas Ardi, bayangan yang dulu begitu penuh dengan cinta, kini terasa begitu jauh dan asing. Setelah percakapan dengan Melati, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak bisa kuhindari. Satria, orang yang dikaitkan dengan masa lalu Mas Ardi, bukanlah sosok yang bisa dianggap enteng. Aku tahu, semakin aku menggali, semakin banyak kegelapan yang akan terungkap. Dan aku tidak yakin apakah aku siap untuk itu. Namun tidak ada jalan mundur. Pencarianku harus berlanjut, apapun yang terjadi. Satria, pria yang disebut-sebut oleh Melati, akhirnya bisa kutemui setelah beberapa minggu mencarinya. Aku tahu dia bukan orang sembarangan. Satria dikenal luas di kalangan mereka yang terlibat dalam bisnis-bisnis meragukan. Dan dia memiliki banyak koneksi dengan dunia yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Namun rasa penasaran yang membara mengalahkan rasa takutku. Aku harus menemuinya untuk mendapatkan jawaban yang selama ini aku cari. Kami bertemu di sebuah tempat yang tidak terlalu ramai. Sebuah kedai kopi yang terletak di ujung kota. Aku merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang penuh dengan rahasia gelap. Satria duduk dengan tenang di salah satu meja pojok, memandangku dengan tatapan yang tajam. Ada sesuatu yang tidak bisa kulihat, namun aku bisa merasakannya. Sesuatu yang menggelap di balik matanya. Seolah dia tahu lebih banyak tentang kehidupan Mas Ardi daripada aku harapkan. Aku duduk di hadapannya, menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memulai percakapan. Satria, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu denganku.
Kataku dengan suara yang terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Aku sedang mencari Mas Ardi. Aku harus tahu apa yang telah terjadi padanya. Dia menghilang begitu saja, dan aku tidak tahu kemana aku harus mencarinya. Satria menatapku sejenak, seolah menimbang-nimbang apakah dia harus berbicara atau tidak. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya dia berbicara dengan suara rendah. Ardi sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu tahu, Rania. Aku tidak bisa menceritakan semuanya, tapi aku bisa memberitahumu bahwa dia tidak pergi tanpa alasan. Ada banyak hal yang mengikatnya pada orang-orang yang berbahaya. Kata-kata itu membuat hatiku berdebar. Ada sesuatu yang lebih besar daripada yang aku bayangkan. Apa yang dimaksud dengan orang-orang berbahaya? Pertanyaan itu terus berputar-putar di dalam benakku. Namun aku berusaha untuk tetap tenang. Apa maksudmu dengan terjebak? Apa yang sebenarnya telah terjadi, Satria? Aku berhak mengetahuinya. Satria menghela nafas panjang, kemudian menatapku dengan tatapan yang lebih dalam. Ardi bukan hanya sekedar suamimu, Rania. Dia pernah terlibat dalam sebuah bisnis yang sangat beresiko. Bisnis yang melibatkan banyak orang yang tidak bisa dipermainkan. Aku tahu dia sudah mencoba untuk keluar, tapi itu tidak mudah. Mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Aku terpaku mendengar penjelasan dari Satria. Bisnis beresiko, orang-orang yang tidak bisa dipermainkan. Apa yang Mas Ardi lakukan begitu jauh dari kehidupan yang dulu sederhana? Bisnis apa yang dia jalani, Satria? Mengapa dia tidak memberitahuku? Tanyaku hampir berbisik, namun tetap terdengar sangat tegas. Satria nampak berpikir sejenak sebelum akhirnya melanjutkan. Dia terlibat dalam perdagangan barang-barang ilegal. Dan tidak hanya itu, dia juga terjebak dalam jaringan hutang yang sangat besar. Aku tidak tahu seberapa dalam dia terlibat. Tapi aku tahu dia terperangkap dalam sesuatu yang sangat sulit untuk keluar darinya. Aku merasa itu sebabnya dia memilih untuk pergi, untuk melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Hatiku seperti dihantam keras. Perdagangan ilegal, hutang besar, ini adalah sisi Mas Ardi yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Aku tahu dia pernah mengalami masa sulit. Tapi tidak ada yang pernah memberitahuku bahwa hidupnya bisa begitu terjerumus ke dalam kegelapan. Kenapa dia tidak memberitahuku, Satria? Kenapa dia memilih untuk pergi tanpa memberi penjelasan? Aku hampir tidak bisa menahan air mataku. Meskipun aku berusaha keras untuk tetap terlihat kuat. Satria menatapku dengan ekspresi yang penuh penyesalan. Dia tidak bisa memberitahumu, Rania. Itu bukan hanya masalah pribadi lagi. Ada banyak orang yang mengincarnya, dan dia tidak ingin kamu terlibat dalam masalah itu. Dia mencoba melindungimu dengan cara itu, meskipun mungkin itu bukan keputusan yang tepat. Aku merasa dunia seolah runtuh di sekitarku. Mas Ardi, suamiku, yang dulu aku kenal sebagai seseorang yang penuh cinta dan harapan, kini telah terperangkap dalam dunia yang sangat gelap dan berbahaya. Aku merasa seolah-olah aku tidak mengenalnya sama sekali. Kenapa dia memilih untuk pergi begitu saja, tanpa memberi penjelasan apapun? Mengapa dia memilih untuk melindungiku dengan cara yang menyakitkan ini? Apakah dia masih hidup, Satria? Aku bertanya dengan suara gemetar. Meskipun aku berusaha keras untuk tetap tenang, ini adalah pertanyaan yang paling menakutkan yang pernah aku ajukan. Jika Mas Ardi terjebak dalam dunia yang begitu berbahaya, apakah dia masih bisa bertahan? Satria terdiam sejenak, kemudian dia mengangguk pelan. Dia masih hidup, Rania, tapi aku tidak bisa memberitahumu di mana dia berada sekarang. Dia sangat hati-hati dengan siapa yang dia temui. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa dia berusaha bertahan hidup,
Meskipun dia tidak tahu seberapa lama dia bisa terus menghindari masalah-masalah itu. Hatiku terasa begitu berat mendengar penjelasan itu. Aku tahu bahwa aku harus tetap mencarinya, meskipun dunia yang akan kutempuh penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus menemukan Mas Ardi. Dan aku harus memastikan bahwa dia baik-baik saja, meskipun dunia yang dia hadapi begitu mengerikan. Satria memberi beberapa petunjuk yang mungkin bisa membantuku menemukan jejak Mas Ardi. Namun aku tahu, pencarianku tidak akan mudah. Aku harus siap menghadapi kenyataan bahwa semakin aku mendekat, semakin banyak bahaya yang akan mengancamku. Dunia yang selama ini aku kenal, kini terasa sangat jauh. Dan aku mulai menyadari bahwa Mas Ardi telah memasuki dunia yang jauh lebih gelap dan rumit daripada yang pernah aku bayangkan. Namun tidak ada yang bisa menghalangiku. Aku harus menemukan Mas Ardi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Setelah percakapanku dengan Satria, segala sesuatu terasa semakin membingungkan. Setiap informasi baru kuterima tentang Mas Ardi semakin mengguncangkan keyakinanku tentang kehidupan yang sebenarnya. Aku merasa seperti berada di dalam perjalanan yang tidak bisa kembali, terjerat dalam sebuah jaringan yang penuh dengan kebohongan, rahasia dan bahaya. Dunia yang selama ini aku kenal sebagai dunia yang penuh cinta dan kehangatan, kini mulai nampak sangat berbeda. Satria sudah memberitahuku petunjuk. Namun petunjuk itu bukanlah jawaban yang aku cari. Aku harus mencari lebih dalam lagi, menggali lebih jauh untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi pada Mas Ardi, dan mengapa dia terperosok ke dalam kegelapan yang begitu dalam. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku merasa semakin terhimpit oleh kenyataan. Aku tidak bisa terus mengabaikan perasaan ini, rasa takut, rasa cemas, dan rasa bingung yang semakin menguasai diriku. Mas Ardi, suamiku yang dulu selalu menjadi sumber kekuatanku, kini menjadi sosok yang tidak jelas, hampir seperti bayangan. Aku merasa seperti sedang mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat penting. Namun semakin aku mencari, semakin banyak hal yang aku tidak mengerti. Namun aku tahu satu hal dengan pasti, aku harus menemukan dia. Aku tidak bisa berhenti. Aku harus tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada suamiku. Setiap langkahku semakin mengarah pada sebuah titik yang lebih terang. Namun di sisi lain, semakin banyak pula tanda-tanda peringatan yang aku temui. Satria memberi informasi tentang orang-orang yang terlibat dengan Mas Ardi. Tetapi orang-orang ini bukanlah orang yang mudah ditemui atau didekati. Mereka beroperasi dalam dunia yang penuh dengan ancaman dan kekerasan. Aku harus berhati-hati dalam setiap langkahku. Meski aku merasa tergerak oleh rasa ingin tahu yang membara, aku juga tidak bisa menutup mata terhadap bahaya yang mengintai di setiap sudut perjalanan ini. Pada suatu malam, saat aku sedang berbaring di ranjang, aku teringat tentang percakapan terakhirku dengan Satria. Ada sesuatu yang tidak cukup jelas dalam penjelasannya. Sebuah celah yang sepertinya tersembunyi dalam kata-katanya. Satria mengatakan bahwa Mas Ardi mencoba melindungiku dengan cara pergi tanpa memberi penjelasan. Tetapi aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Mengapa Mas Ardi tidak pernah menghubungiku? Meskipun dia tahu aku pasti khawatir. Mengapa dia memilih untuk tetap diam dan menyembunyikan segalanya? Bahkan ketika aku bertanya dengan sangat ingin tahu, pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang ingin kubuka. Tidak hanya tentang Mas Ardi, tetapi juga tentang siapa diriku, dan bagaimana aku harus menghadapi kenyataan yang begitu sulit ini. Aku tidak lagi hanya mencari jawaban untuk Mas Ardi, tetapi juga untuk diriku sendiri, untuk mengetahui bagaimana aku bisa melanjutkan hidup jika segala sesuatu yang aku capai selama ini ternyata adalah salah. Malam itu terasa begitu sunyi.
Hanya diterangi cahaya rembulan yang lembut menyinari wajahku yang penuh dengan air mata. Setelah percakapan panjang dengan Satria, segalanya terasa begitu jelas dan sekaligus begitu membingungkan. Mas Ardi, suamiku yang selama ini aku pikir hilang tanpa alasan, ternyata terperangkap dalam dunia yang gelap dan berbahaya. Aku merasa seperti baru saja memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang penuh dengan rahasia, hutang, dan kekerasan. Namun dalam hatiku, aku merasakan satu hal yang kuat, cinta yang mendalam untuk Mas Ardi yang tidak pernah hilang. Meskipun begitu banyak hal yang tidak aku pahami tentang dirinya, aku harus menemukannya. Aku harus memastikan dia baik-baik saja. Keputusan untuk melanjutkan pencarianku tidak mudah. Aku tahu itu. Semakin banyak informasi yang kuterima, semakin banyak pula ketakutan yang muncul. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih gelap tentang Mas Ardi. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa hidup dalam keadaan ketidakpastian. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku harus tahu mengapa dia memilih untuk pergi. Mengapa dia memilih untuk menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Dan yang terpenting, aku harus tahu apakah dia masih mencintaiku. Setelah berhari-hari berpikir dan merencanakan, aku akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk terakhir yang diberikan oleh Satria. Dia memberitahuku bahwa Mas Ardi kemungkinan besar berada di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang berat, namun aku merasa tidak ada pilihan lain. Mas Ardi masih hidup, dan aku harus menemukannya. Perjalanan menuju kota kecil itu memakan waktu lebih lama dari yang aku kira. Jalanan terasa sepi. Hanya ada pepohonan yang membatasi pemandangan dan sesekali rumah-rumah tua yang sepertinya sudah lama tidak dihuni. Semakin aku mendekati kota tersebut, semakin besar perasaan cemas yang menggerogoti hatiku. Apa yang akan aku temui di sana? Apakah aku benar-benar siap untuk bertemu dengan Mas Ardi setelah semuanya terungkap? Apakah aku bisa menerima kenyataan bahwa dia terperangkap dalam dunia yang jauh dari dunia yang aku kenal? Setibanya aku di kota kecil itu, aku merasakan suasana sangat berbeda. Kota ini terasa seperti dunia yang terasing. Seolah waktu berjalan lebih lambat dan orang-orang di sini memiliki kehidupan yang jauh lebih sederhana. Aku berkeliling, bertanya kepada beberapa penduduk setempat, namun kebanyakan dari mereka hanya memberikan tatapan bingung atau jawaban samar. Tidak mudah mendapatkan informasi di sini. Namun aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus menemukan Mas Ardi. Hari itu sudah mulai malam, saat akhirnya aku mendengar tentang seseorang yang mirip dengan Mas Ardi. Seorang pria yang sering terlihat di sekitar kawasan perbatasan kota. Seseorang yang nampaknya hidup di pinggiran dan jauh dari kehidupan biasa. Aku mengikuti petunjuk itu, melangkah pelan menuju tempat yang disebut-sebutkan sebagai tempat tinggalnya. Langkahku semakin mantap. Meskipun perasaan cemas terus menggerogoti, aku akhirnya sampai di sebuah rumah kecil yang terlihat sangat sederhana, jauh dari kenyamanan yang biasa aku kenal. Di depan rumah itu, aku melihat seorang pria yang sedang duduk di beranda, mengenakan pakaian lusuh yang terlihat sudah sangat lama tidak diganti. Hatiku berdebar keras saat aku mendekatinya. Pria itu menatapku. Matanya nampak penuh kelelahan dan kebingungan. Aku hampir tidak bisa mengenalinya. Tetapi dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah Mas Ardi. Pria yang duduk di depan rumah itu adalah suamiku. Meskipun dia terlihat sangat berbeda dari yang terakhir aku lihat. Rambutnya sudah panjang dan tidak terawat. Wajahnya lebih kurus dan penuh dengan garis-garis keletihan yang tidak bisa disembunyikan. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Tatapan matanya yang penuh dengan rasa cinta dan kesedihan. Mas Ardi, aku berbisik. Hampir tidak bisa percaya dengan apa yang aku lihat.
Mas Ardi, itu kamu kan, Mas? Dia menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan. Lalu perlahan-lahan dia berdiri. Suaranya terdengar serak dan rendah ketika dia akhirnya berbicara. Rania, kamu di sini. Aku tidak menyangka kamu akan mencariku, Rania. Air mata mulai mengalir di wajahku. Mas Ardi, suamiku yang selama ini aku cari, akhirnya ada di hadapanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa menatapnya dengan penuh emosi yang begitu sulit untuk kuungkapkan dengan kata-kata. Kenapa, Mas Ardi? Kenapa kamu pergi begitu saja? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu memilih untuk menghilang tanpa kabar? Aku tidak bisa menahan isakan yang keluar begitu saja. Mas Ardi menundukkan kepalanya, seolah merasa malu dan bersalah. Aku tidak bisa memberitahumu, Rania. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalahku. Aku terperangkap dalam dunia yang sangat berbahaya. Dunia yang tidak bisa aku hindari begitu saja. Aku pergi untuk melindungimu. Aku tidak ingin kamu ikut terjebak dalam hidupku yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa sakit. Aku mencintaimu, Mas Ardi. Aku ingin kita menghadapinya bersama. Kenapa kamu memilih untuk melindungiku dengan cara yang begitu? Mengorbankan dirimu sendiri. Dia menghela nafas panjang. Kemudian perlahan-lahan dia mendekatiku. Aku tahu, Rania. Aku salah. Aku terlalu banyak berbohong padamu. Tapi percayalah, aku pergi karena aku ingin kamu tetap aman. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari semua ini. Tapi yang jelas, aku tidak pernah berhenti untuk mencintaimu. Air mata kami bercampur, saling mengalir tanpa bisa ditahan. Aku tahu bahwa perjalanan kami tidak akan mudah. Kami harus menghadapi banyak hal, banyak kenyataan pahit dan banyak rasa sakit yang harus disembuhkan. Namun satu hal yang jelas bagi kami berdua, cinta yang kami miliki tidak pernah hilang. Meskipun selama ini kami terpisah oleh jarak, waktu dan segala kesulitan yang datang, kami masih memiliki satu sama lain, dan itu adalah hal yang paling terpenting. Dan di malam itu, di tempat yang jauh dari keramaian dunia, aku tahu bahwa perjalanan kami tidak akan berakhir dengan mudah. Tetapi bersama dengan Mas Ardi, aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kami akan membangun kembali hidup kami, mengatasi segala rintangan, dan kembali pada cinta yang telah lama hilang. Karena dalam dunia yang penuh dengan kebingungan, satu hal yang selalu jelas adalah bahwa cinta kami akan selalu menjadi kekuatan terbesar kami. Langit senja menyapu kota kecil itu dengan warna jingga yang sendu, seperti lukisan alam yang menenangkan, namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Aku dan Mas Ardi duduk di bangku tua depan rumah kecilnya, yang lebih layak disebut gubuk. Kami saling terdiam, membiarkan angin sore menari-nari di atas rambut kami. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang begitu padat, seakan menjadi jembatan antara luka-luka masa lalu dan harapan masa depan yang masih belum pasti. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Waktu telah mengubah banyak hal, wajah kami, hidup kami, dan arah mimpi kami. Namun di tengah reruntuhan, semua harapan yang dulu kami bangun bersama, ternyata masih tersisa satu hal yang tertahan, cinta. Cinta yang meski retak dan dihantam oleh badai berkali-kali, tetap berdiri walaupun terseok-seok dan penuh luka. Dan cinta itulah yang kini menjadi satu-satunya hal yang kami genggam erat, seolah takut kehilangan lagi. Mas Ardi bercerita perlahan tentang hidupnya yang hancur sejak berurusan dengan penjaman gelap. Dia diperas, diancam, dijebak, bahkan beberapa kali dihajar hingga nyaris kehilangan nyawanya. Dia sempat bekerja serabutan, tidur di kolong jembatan, menjadi buruh kasar,
hingga akhirnya menyerah dan mengemis karena tidak ada lagi pintu yang terbuka. Saat dia menceritakan, matanya tidak sanggup menatapku. Ada rasa malu yang begitu mendalam, yang tidak sanggup dia sembunyikan, meski hanya dengan isak tertahan. Sementara aku hanya bisa mendengarkan, menggenggam tangannya dengan erat, memberikan pelukan ketika dia tidak sanggup meneruskan. Semua kemarahan, semua kecewa yang dulu sempat membakar dadaku, seolah lumer, digantikan oleh rasa iba yang tidak bisa dijelaskan. Aku sadar, Mas Ardi tidak lari karena dia pengecut, tetapi karena dia merasa tidak layak, tidak cukup kuat, dan tidak punya cara untuk melindungi aku dengan cara yang benar. Waktu itu, aku menangis bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya aku mengerti. Selama ini aku menyimpan kebencian pada seseorang yang ternyata hanya manusia biasa, yang rapuh, yang salah langkah, dan yang tersesat dalam hidupnya sendiri. Tapi bukankah kita semua pernah memilih jalan yang salah, hanya karena ingin menyelamatkan orang yang kita cintai? Setelah hari itu, aku memutuskan membawa Mas Ardi pulang ke kota. Tidak mudah, keluargaku sempat menolak. Mereka tidak terima aku masih peduli pada laki-laki yang dulu menghilang dan menyisakan luka begitu besar. Tapi aku bersikeras. Aku tahu, memaafkan tidak akan menghapus semua luka, tetapi bisa menjadi langkah awal untuk menyembuhkan. Dan Mas Ardi juga berusaha keras. Dia mencari pekerjaan kecil, mengurus dirinya, bahkan ikut terapi agar bisa berdamai dengan masa lalunya. Perlahan kami membangun ulang kehidupan kami, bukan sebagai pasangan yang sempurna, yang bebas dari masalah, tetapi sebagai dua orang yang pernah hancur dan memutuskan untuk saling menyelamatkan. Cinta kami bukan lagi cinta yang penuh impian dan indah seperti dulu, yang tahu bagaimana rasanya kehilangan dan memilih untuk tetap tinggal meskipun tahu resikonya. Kini setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur, bukan karena hidupku telah kembali sempurna, tetapi karena aku masih punya kesempatan untuk mencintai seseorang yang pernah membuatku patah, dan kini belajar untuk memperbaiki segalanya. Di balik semua duka, ada cahaya kecil yang perlahan tumbuh, hangat, lembut, dan tulus. Cahaya itulah yang kini menjadi rumah bagiku yang pernah kosong selama bertahun-tahun. Dan ketika Mas Ardi memelukku di malam itu, berbisik lirih, "Terima kasih karena masih mencintaiku, bahkan saat aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Aku hanya tersenyum, karena aku tahu kami tidak memulai lagi dari awal, tapi dari tempat di mana kami pernah berhenti, dan kini memilih berjalan bersama. Meskipun tertatih, meskipun pelan, tapi tidak lagi sendiri. Akhirnya kisah ini bukanlah penutup, melainkan awal dari lembaran baru, di mana cinta bukan lagi sekedar janji, tapi perjalanan panjang yang layak diperjuangkan bersama. Hidup tidak selalu memberikan kita akhir yang indah, tetapi selalu menawarkan kesempatan baru untuk memilih bagaimana kita melanjutkan. Aku dan Mas Ardi tidak kembali seperti dulu. Kami tidak lagi bermimpi tentang dunia yang sempurna. Tidak lagi merasakan cerita cinta bak dongeng, tapi justru di sana kami menemukan kekuatan, di antara patah dan sembuh, di sela tangis dan tawa yang tak sempurna. Kami belajar mencintai dengan cara yang lebih manusiawi, menerima, memahami, dan bertahan. Kami bukan pasangan yang dielu-elukan, bukan pula kisah cinta yang mudah dipercaya, tapi kami nyata. Kami adalah dua orang yang pernah jatuh dan memutuskan untuk saling mengangkat. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tetapi karena kami ingin memperbaiki semuanya bersama. Dan kini, saat matahari senja kembali menyapa kota kecil itu, aku tahu, cinta tidak harus sempurna untuk menjadi cukup. Yang penting, ia tetap tinggal dan memilih untuk pulang.